Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebagian dari ahli kitab, yaitu ahli kitab itu kalau dikatakan ahli kitab ya Yahudi Nasara itu. Karena orang Yahudi dan Nasara itu telah diberi kitab melalui rasulnya kepada Musa. Untuk orang-orang Yahudi diberi kitab Taurat. Nah, kepada Isa diberi kitab Injil untuk kaumnya, umatnya, yaitu orang-orang Nasara. Nah, Allah menjelaskan seperti ini. Ba'ina, sebagian dari ahli kitab itu, ya sebagian dari orang Yahudi dan Nasara itu, lama yu'minu billah, sungguh ada orang yang betul-betul percaya pada Allah. Nah begitu. Jadi sejak dulu sampai sekarang ada orang itu lalu percaya pada Allah, lalu belok agama Islam, begitu. Tapi kalau yang tidak langsung belok ke agama Islam, itu ya tidak termasuk ini. Tapi yang dikatakan Allah, ada itu sebagian dari kelompok ahli kitab Yahudi Nasara itu yang lama yu'minu billah, sungguh-sungguh mereka percaya Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan juga percaya apa yang turun kepadamu Muhammad dan umat Islam itu, percaya Al-Quran. Jadi ada orang Yahudi dan Nasara yang percaya Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan juga percaya kepada yang turun kepada mereka, kitab yang turun kepada mereka. Ya Yahudi percaya pada Taurat dan Nasara percaya pada Injil. Ada juga. Jadi mereka ya percaya Quran, ya percaya kitab mereka gitu loh. Khoshi'ina lillah, mereka itu tunduk patuh khusyuk terhadap Allah. Tunduk patuh pada Allah. Karena apa? Tahu Quran ya kitabnya Allah, harus ikuti. Nah, mereka dulu dapat kitab ya diikuti, tapi dulu lah. Sekarang karena percaya pada kitab yang turunkan kepadamu, kelaikum, kepada umat Islam, Quran itu dia ngikuti. Lah posisi orang yang ahli kitab yang sudah pindah agama ke Islam mengikuti Al-Quran itulah dia bertindak khusyuk itu ada Allah. La yastaruna bi ayatillahi tsaman qalila. Mereka tidak menjual ayat-ayat, yaitu termasuk Al-Quran itu dengan harga yang murah. Karena apa? Dalam Taurat sudah dijelaskan, besok akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad, yang sifatnya begini. Lah itu dihapus dari kitab mereka itu. Lah setelah dihapus, ya dia itu tidak mengikuti, tidak mau mengikuti ajaran Islam. Lah itu orang yang menjual ayat dengan harga murah. Murah, soalnya apa? Jadi pemimpin kelompoknya itu kan dia masih dipuja-puja, dipuji-puji, dikasih pemberian, ya pokoknya hidup di dunia masih baik, dihargai, dihormati. Nah dia senang seperti itu. Dengan konsekuensi dia meninggalkan ajaran yang benar Islam yang dihormati itu, dia tidak mau itu. Nah orang seperti itu namanya orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Loh gitu loh. Kalau kita itu tahu firman Allah seperti ini sebetulnya, itu kalau mau ingin selamat dunia akhirat ya pikir-pikirlah. Kalau meneruskan ajaran yang sudah tidak benar itu kan tidak akan beruntung di akhirnya itu. Mestinya begitu. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Lah orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kitab-kitab mereka yang dulu itu, dan dia itu tunduk patuh pada Allah dan tidak menjual ayat dengan harga murah, maka dijanjikan oleh Allah, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Sesungguhnya bagi mereka itu, yaitu akan mendapat pahala dari Tuhan mereka itu, ya dari Allah. Ya gitu loh. Ini orang-orang yang masih menganut agama yang lama, kitab yang lama itu, kalau dia mau pindah ke Islam sesuai dengan perintah Allah ini, dijamin oleh Allah. Walaupun dulu kamu begitu-betul dalam keadaan salah, sekarang belok ke Islam. Ini loh Allah katakan, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu adalah pahala dari, mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah. Ya masuk surga pahalanya itu besok di akhirat, begitu loh. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah itu cepat hisabnya. Nah bagaimana ini? Allah akan menjelaskan bahwa Allah itu cepat hisabnya. Lah begini, besok di akhirat itu, pada waktu hari kiamat sudah terjadi, itu manusia yang sudah mati sejak awal dulu, yang ada di mana-mana, itu semuanya dipanggil oleh Allah, dikumpulkan di medan mahsyar. Lah disitulah akan dihisab, dihitung amalnya yang sudah dicatat di buku catatan amal oleh para malaikat itu, lalu amal itu ditimbang. Lah bagi yang amalnya banyak, yang baiknya, berat baiknya, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau yang
apa berat tuh yang jahat masuk akan neraka. Nah dalam menghitung itu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah cepat sekali melaksanakannya itu, cepat. Yang cepat, yang paling cepat para ya Rasul, para orang soleh, orang mati syahid, orang beramal soleh, orang yang baik-baik itu cepat hisabnya, cepat masuk surga. Tapi orang yang kafir, orang munafik ya cepat juga. Karena apa? Setelah diperiksa tidak ada amal baiknya, wah sudah dilihat gimana dari depan. Salah enggak? Tidak. Wah sudah, kalau tidak salah ya alamat lainnya jelek semua, begitu. Bahkan ada hadis menjelaskan kisab yang pertama dilakukan terhadap manusia yaitu tadi mau diperiksa sholatnya. Kalau sholatnya baik ya sudahlah, dianggap semuanya amal baik, begitu. Ya cepat orang seperti itu. Nah begitu. Jadi cepat hisabnya seperti itu. Jadi baik orang yang soleh jatah surga ataupun yang masuk neraka itu hisabnya juga cepat. Tapi yang tidak cepat ya orang-orang yang hartanya banyak, ya kekuasaannya tinggi, tapi dalam melaksanakan kekuasaan banyak manipulasi demi kepentingan ya kelompoknya sendiri. Nah macam-macam itu ditanya lama itu. Jadi semua pemimpin itu akan ditanya oleh Allah. Kulukum ra'in, kamu sekalian umat Islam, kamu sekalian itu kan pemimpin. Nah, akan ditanya, akan dikisap amalmu dalam rangkamu memimpin. Kalau seorang bapak dalam keluarga, ya bapaknya itulah akan dikisap bagaimana memimpin keluarganya itu. Anak istrinya diajak iman, tidak Islam, diajak amal soleh apa tidak. Ya itu ya penting di situ itu. Lawang bapaknya salat, kok anaknya masuk agama lain dibiarkan saja. Wah berat orang tua seperti itu. Karena apa? Tidak mendidik anaknya ya untuk bertaat pada Allah. Padahal kan manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya suruh beribadah padaku. Kan begitu. Jadi manusia itu diciptakan untuk beribadah kok. Lah mengenai kisah itu termasuk para pemimpin negara yang paling nomor 1. Itu juga dia akan ditanya bisa di akhirat. Ya karena memimpin warga negaranya kok tidak diajak Islam. Wah itu berat loh seperti itu. Maka mulai pengajian saya ingatkan. Siapapun yang menjabat jabatan tertentu itu punya anak buah pemimpin. Arahkanlah yang dipimpin itu untuk beriman bertakwa kepada Allah. Supaya selamat di dunia akhirat. Sebab kalau tidak dipimpin seperti itu, para pemimpin itu berat tanggungannya. Ya, besok menuntut itu orang bawahan yang tidak dipimpin itu. Sebab ada hadis yang menjelaskan, bapak masuk surga, anaknya masuk neraka. Lalu Allah tanya, mengapa kau anak? Bapakmu surga, kok kamu tidak masuk surga, kok kamu tetap di neraka? Oh iya, bapak saya dulu pada waktu di dunia tidak ngajari aku agama Islam. Aku tidak diajar iman, aku tidak diajak untuk berbuat baik dan sebagainya. Oh begitu. Nah, Allah tanya pada bapaknya, apa betul omongan bapak? Iya pak, iya ya Allah. Ya sudah kamu turun kembali ke neraka. Nah begitu kan ngeri. Apalagi kalau pemimpin ya yang banyak yang dipimpinnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tambah-tambahlah kesabaranmu. Jadi kamu sabarlah dan sabarmu kamu kuatkan kesabaranmu itu. Warabitu dan kokohkanlah posisimu, kedudukanmu sebagai orang Islam itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun dan takutlah, bertakwalah kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kamu tergolong orang yang berbahagia. Pengertian berbahagia tuflihun itu akhirnya bahagia di akhirat, masuk surga, begitu loh. Syaratnya bisa masuk surga ya itu tadi. Kita harus sabar, kita harus kokoh imannya, kita harus takwa melaksanakan perintah dan larangannya. Nah terus Allah menjamin la'allakum tuflihun, maka kamu akan beruntung di sini, akhirnya masuk surga, begitu loh besok di akhirat. Insya Allah apa yang telah kita baca dan kita ketahui isinya itu mudah-mudahan membuat kita itu menjadi orang yang tambah imannya, tambah keislamannya, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya, bisa akan selamat sejak hidup di dunia ini sampai di akhirat. Demikianlah para pemirsa, mudah-mudahan betul yang saya sampaikan itu dipikir-pikir,
lalu diambil sikap, lalu kita itu jadi orang yang betul-betul taat untuk patuh pada Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.